Cerita misteri legendaris dari Kemangi, Jungsemi Kangkung, ini kisah nyata loh. Kejadian sebelum tahun 2000. Berikut ini kisah yang dituturkan langsung dari narasumbernya. Dulu pekerjaanku sebagai buruh tani. Itu ketika masih berumur di bawah 30 tahun. Anakku 3 orang. Semuanya kini sudah berkeluarga. Apapun pekerjaan di kampung, aku terima untuk menyambung hidup. Yang penting halal. Suamiku juga sebagai buruh tani, dia nyambi jadi peternak ayam kampung. Alhamdulillah, semua diberi kecukupan untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal dulu aku harus menyekolahkan anak-anakku. Semuanya lulus sekolah menengah. Sekarang usiaku menginjak di atas 40 tahun. Aku sudah meninggalkan pekerjaan sebagai buruh tani. Aku pindah haluan sebagai tukang masak para warga kampung saat punya hajat. Semula aku hanya ikut-ikutan jadi rewang tenaga pembantu saja. Sekarang aku sudah mandiri. Sekali panggil untuk memasak aku pasang tarif Rp200.000. Itu untuk 2 hari 1 malam. Memasuki bulan Syawal, biasanya selalu banyak orang punya hajat. Dan itu adalah bulan-bulan penuh pekerjaan. Jauh-jauh hari orang yang hendak punya gawe datang ke rumahku. Memastikan tanggal yang kosong. Hampir seluruh angka di kalender sudah aku lingkari. Hanya ada 2 hari saja. Kamis Wage dan Jumat Kliwon. Saat bulan puasa seperti ini adalah masa istirahatku bekerja. Tidak ada orang yang punya hajat nikahan. Untuk mengisi kekosongan, aku berjualan makanan untuk buka puasa. Kolak pisang, serabi, bubur candil, lontong, dan lodeh. Di saat aku sedang berjualan di serambi rumah, ada pengendara sepeda motor mampir, berboncengan dengan seorang wanita. Assalamualaikum, benar ini rumahnya Bu Siti Alwiyah? Sapa perempuan berkerudung kepadaku. Umurnya kelihatannya sebaya denganku, sekira 40-an. Waalaikumsalam, benar Mbak Yu. Dari mana? Monggo, silahkan, saya sambil jualan ya. Tidak apa-apa Bu Siti, saya tahu jenengan repot. Saya sedang kesulitan mau cari tukang masak Bu. Saya disuruh Pak Lurah Desa Ujung Semi untuk mencari tukang masak. Dia mau menikahkan anaknya. Sembari aku meladeni pembeli, tetap melanjutkan perbincangan. Kupanggil anakku Wati mengambilkan kursi, supaya dia bisa duduk. Lah kapan harinya Mbak Yu? Bulan depan, mulai Rabu Pon, Kamis Wage sampai Jumat Kliwon. 3 hari berturut-turut. Pak Lurah Wiknyo nanggap wayang, serta campur sari. Kusembunyikan rasa heranku, tumben saja ada orang mau menikahkan anaknya di hari yang disebutkan. Di daerahku, itu jarang terjadi. Lah sudah dapat tukang masak berapa Mbak Yu? Itulah Bu Siti, saya tidak ketemu orang yang mau masak di hari itu. Padahal ini penting sekali. Pak Lurah tidak mau ganti tanggal serta hari. Ini sudah keputusannya dia Bu Siti, ucap wanita itu. Baiklah kalau memang demikian. Saya sanggup. Lah alamatnya di mana Mbak Yu? Bu Siti tidak usah ke sana sendiri. Nanti ada yang menjemput. Jengenan juga tak perlu repot membawa blender, loyang, mixer dan lainnya. Semua disediakan sama Pak Lurah. Selama hampir 5 tahun aku menjalani pekerjaan ini, baru sekali ini ada orang yang mau menikahkan anaknya di hari tersebut. Baru kali ini juga ada panggilan masak sampai di lain kecamatan. Ujung Semi masuk wilayah Kecamatan Kangkung. Di bawah tahun 2000, desa tersebut masih masuk wilayah Kecamatan Cepiring.
Saking luasnya kemudian dipecah menjadi dua. Cepiring adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kendala, Jawa Tengah. Berada di pesisir utara Pulau Jawa. Mata pencaharian penduduknya sebagian sebagai petani. Kendala juga dikenal sebagai penghasil tembakau dan padi. Sewaktu masih zaman Orde Baru, Kendala dikenal sebagai penghasil gula. Ada pabrik gula peninggalan Belanda di Cepiring, berdiri sejak tahun 1825. Waktu yang dijanjikan pun tiba. Usai lebaran selang, aku dijemput oleh seorang suruhan Pak Lurah Wiknyo. Seorang anak muda dengan sepeda motor Honda Supra warna hitam strip hijau dan merah, menanti di teras. "Bu Siti, silahkan Bu, tidak usah pakai helm. Lewat jalan kampung saja," pinta anak laki-laki itu. Ia mengenalkan diri, namanya Setio, seumuran anakku Wardi yang paling tua. "Iya Dik, tidak apa-apa. Lagian kalau malam begini tak bakal ada razia sepeda motor." Setelah berpamitan dengan suami dan anak-anak, aku membonceng Setio. Cuaca malam begitu cerah, langit malam nampak terang karena cahaya bulan. Angin kering musim kemarau berhembus. Beberapa desa kulewati, menempuh jalan satu-satunya ke desa Ujung Semi. Sebenarnya jarak desa Juwiring dengan Ujung Semi tidak begitu jauh. Setio memotong jalan lewat desa Sidomulyo. Jalan aspal di desa itu rusak parah. Banyak kendaraan berat melewati jalan tengah sawah itu. Tidak biasanya saat melewati kuburan desa Sidomulyo tengkukku merasa merinding. Padahal sekitar tempat itu banyak lampu listrik. Kuburan itu berada di pojok desa, persis di tepi sawah. Berbatasan dengan desa Kalirejo. Sepeda motor Setio terasa ringan saja saat melewati jalanan berbatu dan rusak parah. Selama menjadi tukang masak borongan, aku paling jauh menerima pekerjaan memasak di Kecamatan Cepiring di Desa Botomulyo. Sebenarnya aku ingin menolak permintaan Pak Lurah Wiknyo. Meskipun tak ada aturan resmi, menyelenggarakan pesta pernikahan di bulan Syawal pada 3 hari pasaran tersebut sungguh pantangan. Sepanjang perjalanan, Setio sesekali bicara, itu pun ketika aku tanya, "Bu Siti, kita sudah hampir sampai Bu, paling 5 menit lagi." Tanpa kutanya Setio berbicara. Melewati pasar kangkung, sesudah itu belok kanan. Keadaan kanan serta kiri jalan berupa tanaman tembakau yang masih selutut orang dewasa. Tak berapa lama kemudian kulihat banyak sekali mobil dan sepeda motor parkir di pinggir jalan. Beberapa mobil sedan mewah juga kelihatan. Meskipun tidak begitu mengenal, aku yakin Pak Wiknyo ini orang yang kaya. Tamunya banyak sekali. "Dik Setio, apa acaranya sudah dimulai?" "Belum Bu, mobil-mobil itu milik keluarga Pak Wiknyo datang dari luar daerah Kendala." Setio menerangkan. Rumah Pak Lurah begitu megah, berpagar tembok setinggi bahu. Untuk masuk ke rumahnya harus melewati pintu gapura yang tak kalah megah juga. Bangunan utama berupa rumah joglo seperti balai desa. Rumah Pak Lurah bagian dinding bagian depan semuanya dilepas. Di desa, orang yang memiliki rumah joglo dari kayu jati, dipastikan orang yang kaya raya. "Dik Setio, orang desa sini kok pendiam semua ya?" Aku mulai merasa ada kejanggalan warga desa Ujung Semi. Sepanjang memasuki pekarangan, orang-orang yang berpapasan denganku tak ada yang menampakkan wajahnya. Semuanya menunduk dan tidak bicara satu sama lain. "Oh, itu aturan di rumahnya Pak Lurah saja Bu. Kalau di luar ya sama saja," jawab Setio menerangkan. "Saya harus masak mulai malam ini ya Dik Setio." "Benar Bu, tapi sebelumnya Bapak mau bicara dengan Bu Siti dulu." "Mari ke pendopo Bu." Di pendopo sudah menunggu seorang laki-laki paruh baya, nampak berwibawa. Mengenakan pakaian beskap warna hitam. Di sebelahnya seorang wanita dengan baju kebaya warna hijau, sementara jariknya motif parang rusak. "Monggo, silahkan duduk Bu Siti. Saya begitu senang sampeyan bisa membantu di rumah saya." "Sama-sama Pak Lurah. Ini sebagai bayaranmu, saya berikan semuanya." Pak Lurah mengulurkan segepok uang kepadaku. "Pak, sebaiknya nanti saja kalau pekerjaan sudah selesai, saat saya hendak pulang." "Tidak apa-apa,
Saya selalu membayar di depan. Kalau sudah selesai hajatnya mungkin aku tidak sempat memberikan langsung kepadamu. Baru kali ini juga aku menerima bayaran sebelum bekerja. Hitunganku kerja masak kali ini 4 hari, 3 malam. Pak, apa ini tidak kebanyakan? Upah masak 2 hari 1 malam untuk saya hanya 200.000. Kalau sampai 3 malam bayar 600.000 saja Pak. Sudahlah, terima saja Bu Siti. Itu sekaligus sebagai tanda terima kasih kami kepada sampeyan. Istri Pak Wiknyo menambahi pembicaraan. Usai bertemu dengan tuan rumah aku ke halaman belakang. Semua keperluan memasak telah tersedia. Yang bagian menanak nasi ada sendiri, pun yang bagian merebus air untuk membuat teh. Bagianku hanya masak lauk pauknya saja. Orang-orang di dapur itu tak ada yang bicara. Tidak seperti biasanya orang rewang. Baik laki-laki dan perempuan semuanya diam. Aku memasak rendang sapi, oseng-oseng buncis, mie goreng dan sambal goreng ati. Semuanya aku kerjakan sendiri. Sementara di halaman luar sudah begitu ramai. Pak Lurah nanggap wayang kulit. Aku mulai sedikit ngantuk, mungkin sudah jam 3-an. Bu, kalau ngantuk, minum ini Bu. Di kulkas banyak disediakan. Tiba-tiba Setio muncul. Menyodorkan 3 botol Krating Daeng. Memang seperti kebiasaan saat aku memasak di malam hari. Untuk mengusir kantuk dan menambah segar badan aku minum Krating Daeng. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Masakan sudah matang kemudian satu persatu bagian dimasukkan ke besek wadah dari ayaman bambu. Aku sudah kali ketiga memasak rendang sapi. Sekali masak menghabiskan 60 kg daging sapi. Demikian juga dengan mie goreng, dan lauk pauk yang lain. Semuanya ludes tak bersisa. Terasa membosankan juga, berada dengan orang banyak tapi tak satu pun yang bisa diajak bicara. Aku mencoba berbasa-basi dengan laki-laki yang sedang mengaduk beras. Kang, orang di sini semua kok pendiam ya? Sudah sejak saya tinggal di kampung ini memang begitu Bu. Kalau tidak penting sekali, kami tidak bicara. Lah memang sampeyan dari desa mana Kang? Saya dari jauh Bu, asli saya Serang Banten. Sudah 5 tahun saya mengabdi pada Pak Lurah. Sudah 5 tahun. Di sini sampeyan bertani tembakau. Atau, belum rampung aku bertanya. Laki-laki itu menjawab pertanyaanku. Saya di sini bekerja untuk Pak Lurah, pekerjaan saya menanak nasi. Kebetulan saja, tahun ini Pak Lurah sedang mantu menikahkan anak. Lah ibu kok bisa masuk ke sini bagaimana caranya? Aku merasa pertanyaan laki-laki tukang masak nasi ini begitu aneh, bagaimana caranya? Sambil memblender bumbu masak rendang, aku ceritakan bagaimana aku dipanggil Pak Lurah untuk masak. Waduh Bu, tak sembarangan manusia bisa masuk ke rumah Pak Lurah. Apalagi diminta memasak. Ketahuilah Bu, kami di sini semuanya adalah orang buangan. Semua yang datang hari ini adalah orang-orang yang mati kecelakaan. Mendengar penjelasan laki-laki ini aku semakin tidak mengerti. Lihatlah kaki orang-orang itu. Semua tidak ada tumitnya. Hari ini mereka berkumpul dari seluruh Jawa. Orang-orang yang diundang Pak Lurah semasa hidupnya berlaku keliru. Sebagian dari mereka waktu di dunia mencari kekayaan dengan pesugihan. Loh, lah kamu sendiri kenapa? Saya mati bunuh diri Bu, banyak hutang melilit, ditagih banyak orang membuat saya tidak betah hidup. Masya Allah, jadi aku sekarang berada di mana? Entah apa yang terjadi, belum sempat menjawab pertanyaanku. Laki-laki di depanku ini mendadak pucat. Seluruh kulitnya melepus seperti luka bakar. Ia berguling-guling di tanah. Dan lampu listrik di rumah Pak Lurah mendadak padam. Aku berusaha mencari sumber cahaya. Kurogoh korek api yang ada di dalam tas. Sekitarku begitu gelap sekali. Sayang, korek api di dalam tasku lembab. Aku pelan-pelan berjalan menuju gapura depan. Berulang kali kakiku menabrak tonggak pohon. Asholatu khairun minan naum, sayup-sayup ku dengar azan subuh. Aku sudah berada di luar gapura rumahnya Pak Lurah. Kutoleh lagi rumah Pak Lurah itu. Masya Allah, rumah joglo kayu jati tidak kutemukan. Di situ berdiri sebatang pohon kolobin begitu tinggi.
dan pelataran rumah tersebut adalah kuburan. Segera kupercepat langkah meninggalkan kuburan itu. Menyusuri jalan aspal ke arah cahaya matahari terbit. Aku sudah di sekitar Pasar Kangkung, nampak sudah mulai ada orang di pasar kecamatan itu. Sambil menunggu hari terang, aku ke musola menunaikan salat subuh. Jam 7 pagi, aktivitas Pasar Kangkung sudah begitu ramai. Aku menuju pos ojek, dan meminta diantar pulang ke Juwiring. Hanya perlu waktu setengah jam saja dari pasar tersebut ke desaku. Sepanjang jalan menuju rumah, ada pemandangan aneh. Orang-orang memandangiku dengan tatapan heran. Hingga akhirnya aku tiba di pelataran rumah, kulihat anakku Suwati sedang menyapu halaman. Dia langsung memelukku. "Bu, ibu kemana saja?" Katanya 3 hari ke ujung Semi kok sampai sebulan lebih. Sesudah masuk rumah aku mulai bicara. Suami, anak-anakku, serta tetangga memenuhi ruang tamu di rumah. "Pak, lah aku juga tidak habis pikir bisa sampai rewang di sana." Kujelaskan kalau selama 4 hari 3 malam aku di rumah Pak Lurah ujung Semi. "Bune, sampeyan itu sudah meninggalkan rumah genap 40 hari sejak Rabu Pon bulan Syawal lalu. Sekarang sudah Zulkaidah. Tetangga dan keluarga mengira sampeyan sudah meninggal dunia. Tapi aku yakin sampeyan pasti kembali ke rumah." Suamiku menceritakan apa yang terjadi selama aku meninggalkan rumah. Ternyata selama ini aku diminta bekerja di alam gaib. Kuburan ujung Semi itu dikenal dengan kuburan Kemangi. Banyak kejadian aneh dan tidak masuk akal yang pernah terjadi di Kemangi. Kemudian aku buka tasku. Subhanallah, ada 8 ikat uang pecahan 100.000 di dalam tasku. Semuanya ada 80 juta rupiah. Kuminta suamiku menemui Pak Kiai Zainuri, memastikan apa yang sebenarnya menimpaku. Kami berdua ke rumahnya. "Pak Durman dan Bu Siti, ini bisa terjadi atas izin Allah. Sampeyan sudah diminta bekerja di alam gaib, dan uang itu benar-benar upahnya." Untuk memastikan keasilan uang pecahan ratusan ribu tersebut, Pak Zainuri menggunakan detektor uang kertas. Ia juragan tembakau, harus mempunyai alat itu. Berarti sampeyan di kediaman Pak Lurah itu sehari dibayar 2 juta rupiah. Bune, suamiku menyimpulkan lamanya kepergianku dengan jumlah uang yang ada di dalam tas. "Entahlah Pak, aku takut menggunakan uang tersebut." Aku menimpali suamiku. "Sebaiknya, sebagian kau sedekahkan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Uang itu asli bisa dipakai." Pak Zainuri meyakinkan kami berdua. Mengikuti petunjuk Pak Zainuri, sebagian uang tersebut kami pakai untuk perbaikan masjid, menyantuni anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Sedangkan sebagian yang lain kami simpan di bank dalam bentuk deposito. Akan kami gunakan jika dalam keadaan yang sangat perlu. Kisah nyata.